Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai tutorial bagaimana cara mengerjakan laporan keuangan dengan menggunakan Mayop. Jadi pada tutorial kali ini saya ingin coba membantu salah satu siswi dari SMK Negeri 1 Kota Bumi, yaitu Rehana ya. Hai Rehana. Ya, semoga ini walaupun telat tetapi mohon maaf karena banyak sesuatu hal sehingga tutorial ini telat untuk Bapak buatkan untuk saudari Rehana gitu. Semoga ini bisa membantu dalam proses pembelajaran selanjutnya, walaupun agak telat tapi nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu siswa yang lain yang mungkin sedang mengerjakan tugas yang sama. Baiklah Rehana, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita pilih grid ya. Setelah Mayop ini kita buka, pilih grid. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita akan coba buat atau input data awal ya di sini. Oke, kita mulai Rehana ya. Ya, pada tahapan ini untuk current financial year kalian bisa isikan atau Rehana isikan di sini tahunnya adalah tahun bukunya 2014. Kemudian untuk last month-nya ini kita buat Desember dan conversion month-nya juga Desember. Nah, ini kita disesuaikan di soal ya, 13. Next. Nah, ini untuk pilihan account list-nya ini kita bisa pilih nomor 2. Atau nomor 3 juga bisa, tapi di sini saya akan coba untuk yang kedua. Nah, setelah sampai pada tahapan command center ini atau beranda command center ini muncul, maka yang harus pertama kita lakukan adalah kita akan coba membuat daftar akun di sini ya, dengan cara akun kemudian pilih akun list. Kita mulai dari kolom aset dulu atau kolom harta dulu.
Oke, untuk kode 1 selesai, kita lanjut ke kode yang kedua atau reliability. Kita masuk ke menu reliability ya. Nah, oke, masuk ke kode 3.
Oke, selesai. Setelah data akun ini sudah selesai kita input semua, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba menginput saldo awal, ya, menginput saldo awal. Di situ ada dua jenis saldo, ada saldo untuk November 30 dan ada saldo untuk Desember tanggal 31 tahun 2013. Berarti di sini kita masukkan dulu yang saldo awal untuk bulan November 2014, ya. Caranya adalah dengan cara pilih menu setup, kemudian pilih balance, count opening balance ini untuk menginput saldo awal. Nah, yang perlu Rehana ingat di sini untuk menginput saldo awal bahwa di sini akan ada saldo kontra dan saldo normal. Jika ada saldo kontra, maka dia cara penulisannya dia menggunakan min di sini, ya. Oke, kita coba yang pertama misalkan untuk saldo cash in bank sampai dengan saldo income tax expense ini. Oke, kita masukkan dulu dari saldo cash in bank. Oke, coba perhatikan baik-baik Rehana. Oke, di sini untuk allowance for debt full debt ini masuk kategori akun kontra, ya. Jadi cara menghitungnya, cara menulisnya Rehana itu harus gunakan tanda min di sini, ya. Ya, seperti itu untuk menuliskan saldo kontra. Lanjut Rehana. Oke, di sini terdapat akun kontra lagi untuk building akumulasi depreciation, ya, kasih tanda min sini.
Oke, selesai Rehana. Perhatikan jika di kolom amount left to be allocated ini sudah 0 rupiah, artinya jika Rehana memasukkan saldo sudah 0 di sini, berarti artinya sudah benar atau sudah benar. Oke. Lalu selanjutnya setelah saldo bulan November atau saldo awal 30 November 2014 ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah Rehana masukkan saldo untuk Desember tahun yang lalu, artinya Desember yang tanggal 31 2013. Itu berarti di soal itu yang kolom sebelahnya itu ya, itu saldo tahun yang lalu. Nah, cara menginput saldo tahun yang lalu itu caranya kita masuk account, kemudian pilih akun list. Nah, di sini kita masukkan saldo tahun lalu dengan cara misalnya kita akan mulai dari cash in bank. Berarti kalian atau Rehana bisa klik tanda panah di sampingnya ini, klik, kemudian di sini masuk menu history, baru di periode 13 ini yang paling bawah masukin di sini saldonya. Sama dengan menginput saldo awal tadi. Jadi jika ada saldo kontra, artinya saldo yang bukan saldo normalnya, maka bisa dituliskan tanda min di situ ya. Oke, jadi misalnya kita mulai dari cash in bank dulu. Oke, di situ ada saldo 394.190.800. Oke, kita masukkan sini. Lalu selanjutnya adalah yang petty cash. Sama seperti tadi, lakukan caranya yang sama seperti cash in bank. Klik panah di samping sebelah kiri itu, kemudian masuk history, baru di kolom paling bawah ini yang tahun ke-13 periode ini, kalian klik di paling bawah untuk yang kolom last year 2013 ini. Nah, untuk allowance for the full debt karena ini account kontra, seperti halnya tadi menginput saldo awal, kita gunakan tanda min di depan.
Oke, untuk input saldo tahun lalu selesai. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita menginput saldo awal maupun saldo tahun yang lalu, maka tahapan selanjutnya adalah kita akan coba mengatur atau katakanlah mengatur kode pajak gitu ya. Jadi mengatur kode pajak dengan cara kita bisa pilih list, kemudian teks kode. Nah, di sini silakan dihapus semua jenis pajaknya ya, Rehan hapus semua, kemudian sisakan untuk yang GST dan NT ini dihapus semua. Ya, GST ini kita edit, kita ganti jadi VAT. Lalu kemudian untuk link akun ini diganti dengan VAT out, dan yang ini diganti dengan VAT ini. Untuk NT sama, diatur sama tadi. Untuk yang link akunnya ini ganti dengan VAT out dan ini VAT in. Oke, untuk link akun untuk ngatur pajak selesai Rehana. Kita lanjut kepada link akun atau mengkode beberapa akun yang saling berhubungan. Nah, untuk ngatur atau link akun caranya adalah kita masuk ke menu setup, kemudian pilih link akun. Di sini ada akun nbank-nya aku dulu satu. Ya, untuk yang ini biasanya sudah otomatis dia mengatur, kita hapus saja. Kita langsung ke setup, balance, link, kemudian sales akun. Ya, ini pastikan untuk yang paling atas adalah untuk receivable, yang ini Kasim Bank. Nah, yang pertama ini untuk chart freak on sales ini kita hubungkan kepada freak collected ya. Lalu untuk yang diskon kita masukkan ke purchase sales diskon ya. Dan ini masukkan atau link ke akun denda, berarti let fees paid. Let fees collected. Oke, lalu ke akun purchase. Oke, link akun selesai. Setelah selesai link akun ini, langkah selanjutnya kita akan menentukan preferensi dari sistem MyOp itu. Caranya adalah men-setup menu preferensi. Nah, di sini untuk akun Windows-nya kita hilangkan untuk show currency-nya di sini. Kemudian di sini otomatis ini. Kemudian untuk report formnya kita hilangkan untuk include currency ya, simbol, dan ini currency formnya kita hilangkan. Untuk banking kita hilangkan untuk display pay, kemudian kita klik untuk one from duplicate ini. Lalu ke sales. Untuk sales kita centang one for duplicate ini, lalu klik termin. Perhatikan untuk terminnya ini kita ganti dengan in a given of day, kemudian diskon day nya ini kita buat 10. Kemudian untuk diskon balance nya ini kita isi 30 ya. Nah, ini kita kasih 1% untuk diskonnya, dan dendanya 1%.
Kemudian untuk teks kode ini tetap fat seperti ini ya. Kemudian flag tagnya ini kita ganti NT. Oke. Kalau kita ke purchase sama, warm formnya ini kita klik, kemudian terminnya ini ganti in a given of day. Nah untuk purchase 30 hari dan dendanya di sini 2%. Kemudian ini ganti NT. Oke. Inventory terasa selesai. Oke, itu untuk mengatur preferensi sistem IOP-nya.